Ini kita bergeser ke gedung KPK Jakarta. Dipo Nurbahagia sudah siap dengan laporannya. Dipo, sudah adakah pernyataan dari KPK soal penggeledahan rumah Ketua KPK Firly Bahuri kemarin? Sampai dengan saat ini kalau kita sebut pernyataan langsung belum ada, Pak Skalis dan juga saudara, walaupun pada beberapa waktu yang lalu ataupun pada hari kemarin sudah ada keterangan tertulis sebenarnya yang disampaikan oleh KPK dengan menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri, seperti apa yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, khususnya untuk penggeledahan rumah di Bekasi. KPK secara umum menanggapi penggeledahan ini menghormati proses hukum yang sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh Polda Metro Jaya kepada Ketua KPK Firly Bahuri selama proses ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan KPK juga memastikan bahwa meskipun proses hukum tengah dijalani oleh Ketua KPK Firly Bahuri, tetapi pihak KPK memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu kerja dan juga kinerja KPK dalam proses pemberantasan korupsi. Nah, yang menarik adalah bahwa Ali Fikri juga menganggap Ketua KPK Firly Bahuri ini telah kooperatif karena sudah memenuhi panggilan baik itu oleh penyidik Polda Metro Jaya maupun Barreskrim Mabes Polri beberapa waktu yang lalu, dan juga sudah memberikan keterangannya terkait dengan dugaan ada tindak pemerasan yang dilakukan oleh dirinya kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Bahkan elemen-elemen lain KPK yang juga dipanggil oleh polisi ini juga sudah datang. KPK sendiri sudah memberikan dokumen-dokumen yang diberikan oleh KPK kepada tim penyidik yang memang dibutuhkan oleh penyidik. Itu artinya KPK mencoba memberi pesan bahwa KPK akan kooperatif, akan dengan senang hati bekerjasama dengan polisi dalam mengusut ataupun menyidik adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Tetapi sayangnya ketika ditanyakan terkait dengan penggeledahan rumah Firly Bahuri yang beralamat di kawasan Kertanegara Jakarta Selatan, belum ada jawaban spesifik yang kemudian disampaikan oleh KPK. Bahkan KPK terkesan melempar pertanyaan ini kepada polisi untuk kemudian dijelaskan kepada awak media. Mengapa rumah di Kertanegara ini menjadi menarik? Karena dalam laporan harta kekayaan ataupun LHKPN milik Firly Bahuri pada periode tahun 2022, dari 8 harta dalam bentuk tanah dan bangunan dengan total nilai 10,4 miliar rupiah, rumah di kawasan Kertanegara ini tidak masuk ke dalam LHKPN Firly Bahuri pada periode 2022. Akhirnya hal ini melahirkan spekulasi-spekulasi yang kemudian lahir dari mantan penyidik KPK dan juga sejumlah pihak lainnya. Bahkan ada wacana-wacana ataupun ada pemikiran bahwa rumah ini digunakan oleh Firly sebagai safe house untuk kemudian bertemu dengan sejumlah pihak kaitannya dengan pembicaraan soal korupsi. Artinya ini juga menjadi menarik untuk diklarifikasi oleh pihak KPK, walaupun sayangnya sekali lagi kita tahu pada hari ini juga sebenarnya akan ada pemeriksaan etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, tetapi dikonfirmasi Firly Bahuri mangkir, 3 pimpinan lainnya mangkir, dan hanya ada 1 pimpinan KPK yang kemudian akan hadir di sini, ya atas nama Nurul Gufron. Artinya memang cukup sulit nampaknya untuk mendeteksi di mana sebenarnya keberadaan Firly Bahuri dan juga bagaimana kemudian tanggapannya terkait dengan penggeledahan terhadap harta-harta miliknya, Pak Skalis. Dipo, ini kan hari ini juga rencananya Dewan Pengawas KPK akan memeriksa pimpinan KPK. Jadi siapa saja yang akan diperiksa dan apa sebenarnya tanggapan Dewas soal desakan penonaktifannya Firly? Iya, saya ingin menjawab pertanyaan kedua Anda terlebih dahulu. Tadi juga kami sempat menanyakan hal tersebut kepada Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, tanggapannya terkait dengan wacana mundurnya Firly, wacana nonaktifnya Firly, tetapi tidak ada jawaban secara spesifik yang kemudian disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK, karena saat ini fokus dari Dewan Pengawas KPK adalah untuk memeriksa seluruh pimpinan KPK terkait dengan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri atas pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebenarnya dijadwalkan pada hari ini proses pemeriksaannya, tetapi tadi sudah kami konfirmasi Pak Skalis dan juga saudara kepada anggota Dewas KPK Albertina Ho yang menyebut nampaknya 4 pimpinan KPK ini tidak bisa hadir pada hari ini. Yang pertama, Ketua KPK Firly Bahuri secara menurut saya cukup mengejutkan karena dirinya meminta proses pemeriksaan yang kemudian dilakukan pada hari ini dimundurkan setelah tanggal 8 November 2023. Tadi kami sempat mencoba menanyakan apa alasannya. Albertina Ho menyebut tidak ada alasan yang disampaikan oleh KPK terkait dengan permintaan Firly Bahuri untuk dimundurkan. Artinya memang hal ini terus harus digali karena tentu kita juga patut mengetahui alasan apa yang kemudian membuat Firly meminta
proses pemeriksaannya ini diundur. Kemudian juga ada nama Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang sedang sakit, dan 2 Wakil Ketua KPK lainnya atas nama Johanis Tanak dan juga Alexander Marwata ini sedang dinas di luar kota. Artinya ada 4 pimpinan KPK yang kemungkinan besar akan dijadwalkan pemeriksaan ulang mungkin di minggu depan ataupun di waktu lainnya. Tetapi pada hari ini sudah dikonfirmasi pada pukul 2 siang hari nanti Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dapat hadir di gedung ataupun di kantor Dewan Pengawas KPK untuk kemudian memenuhi panggilan Dewas KPK untuk menyampaikan pengetahuannya terkait dengan pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang kemudian tentu ini juga menjadi masukan ataupun informasi yang cukup penting yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas KPK untuk betul-betul menilai apakah ada pelanggaran etik yang kemudian dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo pada beberapa waktu yang lalu. Paskalis. Terima kasih, Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.